Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar soal SKD seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sehingga ada notifikasi yang muncul ketika ada video baru dari kami. Kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk melanjutkan pembahasan materi TWK khususnya pada submateri pilar negara. Tanpa berbasa-basi lagi, kita lanjutkan pembahasan mulai dari soal nomor 11. Jadi di soal nomor 11 ini sudah termuat bagaimana teks-teks yang termuat dalam konstitusi ya. Jadi konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bisa saya terangkan sedikit bahwa konstitusi itu merupakan hukum dasar, hukum yang paling tinggi yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang menjadi pertanyaan soal nomor 11 ini adalah keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk apa? Jadi apa sebenarnya fungsi dari hukum dasar, hukum tertinggi atau konstitusi? Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apakah yang A membatasi kekuasaan pemerintah? Apakah yang B memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah? Jadi tak terbatas artinya sepenuhnya atau otoriter. Kalau yang C, jaminan atas kewajiban politik rakyat. Kalau yang D, kebebasan parlemen di atas lembaga hukum. Kalau yang E, kekuasaan hukum di atas parlemen. Jadi secara prinsip bahwa keberadaan konstitusi itu adalah untuk yang A. Jadi membatasi kekuasaan pemerintah. Makanya di dalam konstitusi kita itu sudah termuat ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewenangan itu sudah tercantum di dalam konstitusi kita. Di soal nomor 11 itu jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan. Soal nomor 12. Di mana pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan presiden itu memiliki kewenangan memberi amnesti dan abolisi. Jadi kewenangan yang dimiliki oleh presiden ya, di mana salah satunya adalah amnesti dan abolisi. Di sini sudah dijelaskan apa itu abolisi. Abolisi merupakan suatu keputusan dari presiden untuk memberhentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Dengan kata lain, abolisi merupakan sebuah upaya dari presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Ini sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana konsep terkait dengan abolisi itu. Kemudian ada istilah amnesti. Sebelum kita lanjut kepada soal inti ya, amnesti itu merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden. Jadi kewenangan amnesti dan abolisi itulah kewenangan presiden, hanya saja ini perlu juga mendapatkan persetujuan atau pertimbangan. Nah, ini yang menjadi soal inti dari 12 ini, bahwa namun kewenangan presiden dalam memberikan abolisi harus memperhatikan pertimbangan siapa, gitu ya. Di mana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan bahwa presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi itu wajib memperhatikan pertimbangan dari apakah A wakil presiden, apakah B jaksa agung, apakah yang C MA sebagai lembaga yudikatif, apakah yang D MPR sebagai lembaga legislatif, ataukah yang E DPR sebagai lembaga legislatif. Jawaban yang paling tepat ketika presiden memberikan amnesti dan abolisi itu harus mendapatkan pertimbangan dari yang E, DPR sebagai lembaga legislatif.
Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 13 terkait dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Cuman di sini ada pengecoh ya, kecuali, hati-hati. Yang mana yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah yang A? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu merupakan tugas dari MK ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara juga termasuk tugas dari MK. Kemudian memutus pembubaran partai politik juga termasuk tugas dari MK. Kemudian memutus perselisihan terhadap hasil pemilu juga termasuk tugas dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Sehingga opsi yang paling tepat yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah opsi yang E. Jadi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Itu merupakan tugas dari lembaga peradilan umum yang berada di bawah naungan dari Mahkamah Agung, bukan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga opsi yang paling tepat karena ada kata kecuali, soal nomor 13 itu adalah yang E. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Lanjut soal nomor 14, di mana soal ini cukup panjang yang wajib kita analisis satu persatu, di mana ini merupakan tipe-tipe penalaran yang wajib kita kuasai untuk bisa menaklukkan soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK itu sendiri. Di mana soal nomor 14, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terdiri atas anggota partai politik serta pemilihan umum atau pemilu. Selain tugas dan kewenangannya yang melekat pada jabatannya, DPR juga memiliki beberapa hak meliputi, jadi hak-hak DPR itu hak interpelasi, hak angket dan hak budget, hak menyatakan pendapat, dan hak imunitas. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah maksud atau makna dari hak imunitas adalah apa? Jadi makna imunitas ya. Jadi apa yang menjadi esensi atau pengertian dari hak imunitas itu sendiri? Jadi secara sederhana imun tubuh ya kita hubungkan ke sana itu sama artinya dengan kekebalan. Apakah yang A hak kekebalan hukum untuk tidak menjalankan tugasnya sehingga tidak bisa dijerat oleh hukum? Nah, ini kekebalan untuk tidak menjalankan tugasnya jelas salah ya. Kita fokus kepada kata kekebalan. Kalau yang B itu tidak ada terkait dengan kekebalan. Yang C juga tidak, yang D hak untuk menolak juga salah ya. Ini bukan, ini juga bukan, ini yang D juga bukan. Yang opsi E ada hak kekebalan hukum untuk tidak dituntut atas pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Nah ini yang menjadi jawaban. Sehingga soal nomor 14 opsi yang tepat adalah opsi yang E. Itu yang dimaksud sebagai hak imunitas. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 15. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan merupakan wakil presiden pertama yang memimpin Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta memiliki peran yang sangat besar dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi ini merupakan peran dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ya. Dalam hal ini adalah bagaimana peran dari Muhammad Hatta pada saat proklamasi kemerdekaan. Apakah yang A berperan sebagai pemimpin perlawanan bawah tanah, itu jelas bukan peran Muhammad Hatta. Mengetik naskah proklamasi juga bukan ya. Perdana Menteri pertama yang ditunjuk oleh Bung Karno juga bukan. Ikut dalam menyusun naskah proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda. Nah ini yang paling tepat ya. Jadi peran Muhammad Hatta dalam proklamasi itu adalah ikut dalam menyusun naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 15 itu adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 16. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik ya atau BPS tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia itu mencapai 1.300 suku bangsa. Indonesia juga merupakan negara yang multiagama, artinya penduduk Indonesia meyakini agama yang berbeda-beda, di mana ada keberagaman
Di situ pasti ada perbedaan. Perbedaan sering berujung pada konflik. Kemudian agar NKRI tetap utuh dan konflik dapat diredam, sikap yang harus dikembangkan masyarakat Indonesia apa? Jadi agar NKRI tetap utuh dan konflik dapat diredam, sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat Indonesia adalah apakah yang A, chauvinisme, feodalisme, etnosentrisme, nasionalisme, atau sukuisme. Kita harus paham dulu istilah-istilah yang ada dari opsi. Kalau yang A, chauvinisme, itu merupakan istilah bagaimana kita mengagung-agungkan negara kita namun merendahkan negara lain. Atau nasionalisme dalam konteks sempit. Kalau feodalisme itu merupakan bagaimana kita terlalu mengagung-agungkan nilai kedaerahan. Jadi kepentingan daerah. Kalau etnosentrisme itu lebih mengagung-agungkan bagaimana kebudayaan kita paling terbaik dan menganggap budaya lain itu buruk. Kalau sukuisme juga sama, jadi konteksnya negatif juga, bahwa menganggap sukunya yang paling terbaik di antara suku yang lain. Sehingga agar NKRI tetap utuh dan konflik dapat diredam, jelas sikap yang harus dikembangkan masyarakat Indonesia itulah adalah sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kita lanjutkan soal nomor 17. Pada hakikatnya, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu realitas bangsa dan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sehingga dalam proses kebinekaan perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa itu demi terciptanya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 17 itu merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan komitmen terhadap hal tersebut ya, di bagaimana mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang mana kira-kira sikap yang menunjukkan hal tersebut? Apakah yang A bersikap apatis? Ya, ini sudah jelas ya. Konteksnya negatif. Bersikap eksklusif ya, juga konteksnya negatif ya, kurang tepat. Kemudian meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragam. Ini positif ya, cuman kita simpan dulu. Kalau yang D, memandang suku bangsanya lebih baik dan unggul daripada suku bangsa lain, ya jelas ini salah. Berpartisipasi terhadap kegiatan yang didasarkan oleh sesama kelompoknya, ini sesama kelompoknya saja membantu, sehingga opsi E juga kurang tepat. Dan yang paling terbaik dari opsi yang ada itu adalah opsi yang C, meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragam. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam, maka perlu adanya usaha menjadikan keberagaman itu sebagai suatu kekayaan bangsa, sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara. Yang menjadi pertanyaan inti adalah ini. Yang termasuk keragaman dalam perbedaan horizontal adalah, sebelum kita lanjut ya, kita harus pahami nih, apa itu horizontal. Jadi horizontal kalau kita pahami itu merupakan garis yang mendatar ya, dari kiri ke kanan, jadi horizontal seperti ini. Kemudian ada vertikal, itu dari atas ke bawah. Sehingga yang termasuk horizontal itu adalah sara ya. Jadi suku, agama, ras, antar golongan, itu horizontal. Kemudian kalau tingkat ekonomi, pendidikan, yaitu bersifat vertikal. Kita cari yang bersifat horizontal itu apakah pendidikan ini termasuk vertikal ya, bukan horizontal. Kemudian kalau yang B, tingkat ekonomi itu juga sama, itu vertikal. Kemudian tingkat status sosial juga sama, itu vertikal. Kemudian banyaknya partai politik di era reformasi juga itu sama artinya dengan perbedaan vertikal, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah yang E, suku bangsa yang beragam. Kita lanjut soal nomor 19. Di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari berbagai macam suku, baik itu adat, ras, dan bahasa, pasti sering terjadi beberapa konflik antar anggota masyarakat. Konflik-konflik tersebut sering mengakibatkan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dalam sebuah konflik yang melibatkan individu atau kelompok, sering terjadi sebuah ancaman yang dilontarkan oleh seseorang secara individu ataupun secara kelompok. Ancaman-ancaman yang terlontar tersebut merupakan sebuah kesalahan dari pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Jadi konflik sering mengakibatkan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Jadi dalam sebuah konflik, jadi konflik ya artinya tidak terjadinya persatuan dan kesatuan.
Sehingga itu merupakan kesalahan dari pengamalan Pancasila sila keberapa? Yang paling tepat jelas sila yang ketiga ya. Jadi konflik atau perpecahan itu bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kita lanjutkan soal terakhir untuk video kali ini, eksploitasi besar-besaran ya terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang masif. Sumber minyak disedot serta batu bara, emas, dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Ini yang menjadi kata kunci ya. Demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan, khususnya pada sila keberapa. Kalau sudah terkait dengan situasi menguntungkan satu pihak saja, ya, bahkan itu terkait dengan kegiatan menyedot alam yang ada di Indonesia ya, kekayaan alam yang ada itu tidak digunakan untuk secara merata bagi warga negara, jelas itu bertentangan dengan sila keberapa? Apakah kerakyatan, apakah keadilan, apakah ketuhanan, kemanusiaan, atau persatuan? Ya jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ya terkait dengan ekonomi, pelanggaran hukum, itu merupakan bertentangan ya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik semua, kira-kira itu yang menjadi pembahasan materi pilar negara pada bagian yang kedua ini. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga ada notifikasi terbaru ya apabila ada video dari kami. Sekali lagi tetap semangat, tetap rutin untuk latihan soal. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.